Mari, saya tuh jujur ngantuk banget. Tapi semangat Besti, semangat ya. Dan biasanya nggak jadi ngantuk kalau habis nge-live. Gini atau gini. Mari kita mulai live malam hari ini. Nggak ada bola kan ya? Nanti aku mau review kinerja M-Trade. Jadi buat kasih lihat kalian bahwa market sepi pun juga kita masih bisa cuan. Belinya bukan baru tadi doang, tapi udah buy and hold beberapa waktu yang lalu tuh juga bisa cuan, tetap bisa cuan. Oke ya. Selamat malam. Mari kita mulai. Seperti biasa saya mulai dari IHSG dulu, tapi sebelumnya saya mau nanya kalian, gimana perasaanmu? Ellen Mak E05. Gimana perasaanmu lihat market hari ini? BBN ini beli sekarang oke nggak? BRI aja lah. Ada bola di Solo U16, gede nggak sih itu? Gimana perasaanmu dengan market hari ini? Senang, sedih, takut, galau, atau apa? Biasa aja ya? Happy cuan dari saham cuan. Oke deh. Aku bingung ini yang trade start. Oke. Happy cuan dari saham cuan. Kita mulai live malam hari ini. Komennya saya matikan sebentar supaya bisa ngelihat layar dengan lebih jelas. Lighting udah cukup oke kan ya, karena monitor monitor gabanku udah ku singkirin sedikit. Ya, ini adalah chart IHSG yang di tok-tok, sorry nggak bisa ngelihat chart IHSG, bisanya ngelihat alis aku yang udah aku gambar hari ini. Kalau Bandar ngegambar chart, kalau Ellen ngegambar alis saja. Oke. IHSG intinya udah deket banget sama resistennya, gengs. Udah deket banget resistance 7180. Ini resistance MA100. Rawan profit taking. Saham-saham apa aja yang rawan profit taking? Pastinya saham-saham penggerak indeks. Saham-saham penggerak indeks itu apa aja? Ada saham big banks, ada saham-saham Papa PP. Nah, hari ini juga yang menarik itu ada beberapa saham metals yang aktif dan M-Trade udah review beberapa hari yang lalu. Nah, yang menarik tidak hanya IHSG, banyak saham itu sudah membentuk recovery-nya tuh V-shape recovery. Jarang banget IHSG tuh V-shape recovery, bahkan saham-saham gede V-shape recovery itu jarang banget. Kenapa? Karena biasanya V-shape recovery itu terjadi pada emiten-emiten yang dia tuh cenderung market cap-nya kecil. Jadi gampang ditarik, gampang digoreng, gampang ditarik gitulah ya. Kalau IHSG itu sebenarnya kan dia gabungan dari penghitungan banyak saham. Nah, ini nggak gampang bentuk pattern seperti ini. V-shape recovery. Oke. Dan V-shape recovery itu apakah nggak bisa dititeni ya bahasa Jawanya? Apakah nggak bisa ini dilihat? Bisa sih sebenarnya V-shape itu kalau dilihat secara intraday dia tuh sebenarnya inverse head and shoulders. Nah, ini di sini ada shoulders kecil di tanggal 24 Juni sampai tanggal 26 Juni. Jadi ada shouldersnya kecil gitu ya. Oke, terus dia breakout di 6889. Intinya sih sekarang udah rawan profit taking. Aku akan kasih tahu nanti saham-saham apa aja yang rawan profit taking. Aku lupa kasih disclaimer malam hari ini. Aku kasih disclaimer dulu bahwa live malam ini sifatnya buat kasih tahu kamu ya update saham harian. Dan yang baru bergabung, yang baru ngefollow aku di TokTok terutama, terus di Igoy di sini, teman-teman jangan langsung beli sahamnya, belajar dulu. Workshop Smart Trader kapan, Miss? This weekend. Aku akan di Jakarta, ada workshop bareng dengan teman-teman yang pastinya udah daftar workshop ya. Next workshop kayaknya tahun depan deh. Nanti kita buka registrasinya lagi, oke?
Review M-Trade sih nanti. Konstruksi Miss hari ini menyala, bisa panjang nggak nanti ya? Oke, aku mau bahas dari saham-saham penggerak indeks dulu. Ada saham Metos, ada saham Papa PP, ada saham Astra International. Terus ada beberapa saham yang lain lagi. Yang jelas hari ini asing itu net buy, net foreign buy di regular market sebesar 270,76 miliar rupiah. Adapun saham yang banyak dibeli asing net buy ada BMRI 114,3 miliar, BCA 99,2 miliar, AMMN 80,1 miliar, BBNI 62,5 miliar, dan cuan 51,9 miliar. SMGR gimana? Analisanya gimana? M-Trade start 13 Juli jam berapa? Jam 10 pagi. M-Trade start jam 10 pagi. ASI masih banyak retail nyangkuter sepertinya. Iya dong, masih di bawah gitu. Oke deh, aku bahas satu-satu ya. Kita mulai dari saham apa dulu nih? Ini ada yang nanya SMDR tahan gak ya? Ntar ya satu-satu ya. Aku mau start dari saham Papa PP dulu. Saham Papa PP. Nah, brand ini gimana nih? Naik terus. Brand sejak waktu itu tanggal 10 Juni masih di FCA itu udah diborong sendiri sama Pak Prabowo Pangestu. Kok bisa tahu Elon sembarangan? Enggak loh, ada keterbukaan informasi waktu itu tanggal 10 Juni. Ya memang ada diborong sama Papa PP. Terus kemudian kalau kita perhatikan lagi ya, dia tuh sampai sekarang ini udah naik 90%. Pesan aku buat kalian yang punya brand, pakai kesempatan ini untuk mengurangi posisi, jangan malah masuk di atas, di pucuk, nanti malah jadi tempat cuci piring ya. Jadi intinya brand itu kamu siap-siap profit taking aja. Nah, terus aku mau bahas saham Papa PP yang lain nih karena masih banyak dibahas. Oke ya. Nah, sekarang kita mau lihat ini ada BRPT. BRPT itu dia naik dari 10.15-nya, ini breakout. Sorry, ini ada monthly chart. Aku buka daily chart ya. Ya, ini BRPT hari ini tuh dia breakout dari 1010, masih potensi naik sih sampai ke level 1240-an itu masih bisa. Bahkan bisa naik sampai 1345. Jadi yang punya BRPT hold aja ya. Nanti bisa sampai sekitaran mungkin 1250, 1280, pokoknya profit taking bertahap. Nah, terus gimana dong dengan saham Papa PP yang lain? Ada Petro dan Gosco, tapi BRPT bukan rekomendasi buy tadi, tinggal nge-hold aja. Untuk Petro ini waspada profit taking 9375 sampai 9625. Oke. Ya, jadi 9375 sampai 9575 itu dia rawan profit taking di area tersebut ya. Nah, terus aku mau ini ada Juno TJ. Aku benar-benar baru mau belajar saham gimana caranya. WhatsApp aku aja. WhatsApp aku nggak boleh ngomong di TokTok. Di Igoi itu ada di profile, ada tombol bawah itu, pencet aja di situ. Mau belajar, mau mulai gitu. Jadi bisa ke situ ya, oke. Dan ini ada seminar di sini, langsung aja bisa tap di sini, emtrade.id/live live. Oke ya, itu gantian seminar trading. Kalau yang kemarin investing, ini gantian yang trading. Yuk kita akan lanjut bahas saham Papa PP yang lain. Ada saham apa aja nih? Ini selain Petro dan BRPT, aku mau ada brand tadi udah dibahas. Aku mau bahas saham cuan. Siapa yang cuan dari saham cuan bareng dengan M-Trade? Tulis dong di komen di chat room. Nah, ini adalah salah satu contohnya nih ya. Kita diem-diem aja, nggak banyak ngomong di sosmed tentang saham ini. Supaya apa? Supaya gak dipentungin sama PD. Lo sekarang kok berani ngomong? Gak apa-apa, ini PD-nya kayaknya lagi mau narik ini. Oke? Mari kita lihat saham cuan. Aku miss cuan Siti, walah. Ya ora apa-apa cuan Siti, syukurilah daripada nggak cuan sama sekali. Mari kita lihat Petrindo Jaya Kreasi TBK. Chart daily-nya gimana. Nah, ini M-Trade. M-Trade ada review buy cuan di angka 8.400.
Terus sekarang M-Trade itu lagi ngehold si cuan ini, jangka menengah, jangka pendeknya udah profit taking ya. Jangka menengahnya masih hold 15 sampai 16%. Nah, terus sebentar. Saya tutup beberapa file dulu sebentar ya. Masih hold nggak? Masih hold. Kameranya kurang ke kanan, nggak kelihatan kok, lengkap kok nih ya. Jadi si cuan ini hari ini baru aja breakout sama kayak BRPT ya. Jadi kita nitip sendalnya di cuan aja. Nah, kalau kalian tadi ada di BRPT ya sama sih strateginya ngehold. Cuan bisa naik sampai berapa? Bisa naik sampai 11.000 dalam rentang waktu dekat. 11.000 ini adalah area round number-nya ya. Jadi kalau di sini aku boleh kasih keterangan, ini dapat dari round round number, karena angka round number itu bisa jadi resisten yang cukup sakral. Konstruksi dibahas deh, ngegas ya, sabar ya. Oke, terus perhatikan ini cuan 11.000 bisa sampai ke situ, cuannya bisa sampai 13.000 enggak? Let the sky be the only limit, gak usah berharap terlalu tinggi. Dan ini bukan rekomendasi untuk kamu yang baru mau beli sekarang. Aku cuman mau pamer cuan, cie kayak nih. Aku seneng dong dengan kerja tim aku di M-Trade dan juga kerja sistem kita. Dan ini cuan kita udah cuan sekitar 15-16%, ngomongnya belibet karena judul sahamnya juga cuan gitu. Upside-nya bisa sampai berapa? Bisa nggak sampai 13.425 balik ke area itu? Ada kemungkinan bisa sampai ke area itu ya. Sekali lagi buat teman-teman yang masih pemula, tolong jangan polos-polos amat ya, jangan benar-benar kata-kata saya tuh kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya bilang ada kemungkinan. Kalau ada kemungkinan artinya probability, bukan berarti Ellen bilang bisa naik ke 13.400. Waduh ya, itu artinya kalau kamu mau kepastian itu cuman umur yang nambah gitu. Dan ya kepastian itu apa ya, bunga deposito kepastian nggak ya? Bunga deposito juga bisa naik turun. Nah, kalau kita perhatikan sampai ke 13.425 ini masih ada upside 38%. Tapi jangan berharap terlalu berlebihan juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini 38%, ini tuh sebenarnya banyak nyangkuters di sini. Banyak nyangkuters yang waktu itu beli di Desember 2023, mereka mau buang barang juga gitu loh. Nah, jadi tinggal ngehold aja. Intinya kira-kira kayak gitu. Aku mau buka Q&A-nya dulu. Gimana sih sebenarnya kalian dengan saham cuan ini? Gimana hubungan kalian? Wah, gak kenal. Aku gak punya sama sekali. Hubunganku baik-baik aja. Artinya kamu lagi untung, lagi cuan juga. Hubunganku sedang tidak baik dengan saham cuan. Artinya kamu lagi rugi. Gimana dong hubunganmu, baik nggak dengan saham cuan? Ari Tonang Daniel Miss, ya kenapa? Satnax just follow me. Aku salfok sama kecantikan kakak. Aku salfok sama filternya tok. Aku aslinya nggak begini jujur. Ini tuh ada lemak double chin. Aku salfok sama filternya tok. Gue happy banget deh lihat filternya tok. Coba kamu lihat ke Igoy, pasti beda. Oke, gak kenal cuan fundamental gimana? Kita ngelihat kemarin kita tradingnya technical aja dan ngelihat likuiditasnya. Sama-sama, gak berani beli cuan mahal, ya udah gak usah beli. Miss, bahas Saratoga dong. Siap. Wah, ini lucu banget, kami udah jadi mantan C tapi pisahnya baik-baik. Berarti cuan dulu cuan. Papa PP baik kok, Miss. Aku dulu sering banget untung ya dari saham Papa PP sejak 2017. Oke, mari kita lihat saham yang lainnya. Di sini tadi ada yang nanya Saratoga gimana? Nah, pertanyaan aku, siapa yang cuan bareng M-Trade di Saratoga? Boleh ya, malam hari ini aku pamer cuan, pamer kinerjanya M-Trade, tim M-Trade, dan juga kinerjanya dari sistem M-Trade kita. Siapa untung dari saham Saratoga? Oke. Nah, Saratoga perhatikan di sini, M-Trade udah untung hampir
10% ya. Adi bilang bahas apa aja Mi, saya cuma nonton doang rapopo. Nonton dulu nanti kamu juga akan kecipratan dan kebanjiran cuannya ya. Ini banyak yang untung dari Saratoga juga. Nah jujur nih ya, Saratoga itu waktu itu M-Trade itu sebenarnya spekulatif buy. Ini ada yang bilang 13% aja cuan Saratoga. Wih, api loh, 13% tuh bagus. Syukurilah cuanmu yang ada. Pinter banget yang ngasih kode saham ya. Gimana kita lihat Saratoga, sementara komennya di Igoy aku matiin dulu biar bisa ngelihat chartnya. Thank you yang udah ngasih gift di TokTok. Oke, aku happy banget sama alis aku malam hari ini. Kayaknya ngegambarnya tuh on point banget gitu loh. Bisa pas banget dilihat alis dulu ya. Oh kan, bisa kan? Sama nggak kiri kanan? Beda ya? Udah biarin lah. Ini sebuah prestasi. Bandar ngegambar chart, Ellen ngegambar alis. Mari kita lihat saham Saratoga. Saratoga ini juga V-shape recovery. Yang menariknya V-shape-nya ini ada handle-nya dikit. Nah, kadang-kadang V-shape itu gak ada handle-nya dan ngegas terus. Itu yang susah buat kita masuk untuk apa istilahnya kejar buy ya. Biasanya kalau saham yang abis jatuh gini kita tuh tunggu dia retrace dikit ngebentuk handle. Jadi udah V gitu, ini dia retrace dikit ngebentuk handle di sini. Nah, terus Saratoga tuh M-Trade udah review buy tanggal 27 Juni di level 1355 max buy-nya. Terus sekarang gimana? Udah mulai rawan profit taking. Resistance-nya aku naikin deh Saratoga. Resistance-nya aku naikin di 1555 ya. 1555. Sebentar. Loh. Ini dia. 1555. Oke deh, Saratoga 1555. Ini resistance-nya di sini. Kalau Ellen bilang resistance-nya di 1555. Apakah artinya Ellen bilang itu mau naik loh ke 1555. Aku lagi rajin-rajin ngajarin kalian para trader dan investor saham, terutama yang pemula supaya nggak polos-polos amat ya. Terutama kalau lagi nonton video yang jangan deh nanti dikira aku ini yang lagi viral itu. Pokoknya jangan polos-polos amat. Jadi kalau potensi ke 1555 artinya dari sekarang udah mulai siap-siap profit taking. Sahamnya yang dimention kok udah naik semua. Kasih tahu dong saham yang belum naik. Ya ntar sabar dong. Kalau kalian rajin ngikutin live aku, itu sebenarnya banyak bocoran-bocoran, ada bocor alus, kadang-kadang bocornya gobios-gobios juga gitu. Oke. Kan aku lagi mau pamer dulu dong kinerjanya M-Trade gimana. Aku member M-Trade, muridnya M-Trade Academy maksudnya. Sekarang bisa analisa sendiri karena diajarin misalnya dan tim coach dong ya. Keseringan aku beli dulu baru ada sinyal. Ih, seneng deh. Aku justru seneng banget ada yang kayak gini, berarti didikan kita tuh berhasil. Oke ya, didikan kita berhasil. Oke, mari kita lihat. Ada review saham cendana nggak ngapain. Bentar. Mari kita lihat Saratoga udah puas belum? Mau lanjut lagi nggak Saratoga? Saratoga udah puas belum? Saratoga net profitnya minus 2,6 T. Kenapa bisa harganya naik ya? Kadang-kadang memang kayak gitu. Kadang-kadang memang tidak bisa dirasionalisasi. Maka dari itu kita fokus ngelihat chart dan liquidity. Saham untuk UNTR maksudnya Inco batubara. Oke, mari aku coba metals nanti deh. Pokoknya tema utama nanti belakangan. Kayaknya kalian udah nggak rame Big Banks lagi ya. Oke, mari kita lihat saham cuan BRPD. Saratoga udah. Aku mau bahas ASII. Siapa yang nyangkut di ASII ngaku? Yang nyangkut di ASII. Kenapa M-Trade kasih stock pick-nya yang udah naik tinggi? Karena kita menunggu confirmation breakout. Itu bukan naik tinggi. Kalau daily kelihatan kayak naik tinggi. Tapi kita view tradingnya itu bukan intraday atau satu hari trading. Jadi kita view tradingnya tuh kurang dari 1 bulan tuh namanya swing trading. Dan kalau view trading kita jangka menengah itu bisa beberapa bulan dan juga bisa cuannya tuh sampai puluhan sampai
ya ada pernah ratusan persen, ada 2 atau 3 kali setahun, tahun kemarin ya. Jadi kita harus nunggu confirmation breakout. Kalau nggak ada confirmation breakout, nanti bisa terjadi false breakout. Yang paham ini berarti alumni Trading Academy atau Workshop Smart Trader. Mantep, ada yang baru nyendok Jumat kemarin Astra International. Ya, ini banyak yang nyangkut di Astra International. Sabar ya, ini MFAST udah mulai muntup-muntupin di apa tuh, muntup-muntup tuh bahasanya apa ya, bahasa coach kita tuh, di Astra International, artinya udah mulai masuk gitu loh. Dan hari ini ASI itu cakep chartnya, dia itu breakout dari pattern symmetrical triangle-nya. Pattern symmetrical triangle-nya Astra International ini sebenarnya nggak perfect. Kenapa? Karena harusnya kalau SIM3 itu bagusnya keluar di atas, habis saham naik terus keluar SIM3. Nah ini symmetrical triangle-nya tuh keluarnya di bawah, jadi sebenarnya tuh nggak bagus gitu loh, kurang perfect lah. Tapi ya karena diakhiri dengan breakout, volumenya gede juga, kita melihat bahwa investor-investor besar ini demen banget mulai sekarang mulai cari saham yang valuasinya murah. Big banks-nya udah mereka mulai masuk lagi. Sekarang mereka mulai ngelihat emiten lain yang valuasinya murah, dan ASI ini dinilai sebagai salah satu yang cukup murah juga gitu. Nah, jadi view-nya Astra International gimana? Aku mau nanya, ada nggak di antara kalian yang baru beli Astra International hari ini? Tulis dong, buy ASI today, baru buy ASI today. M-Trade udah nyolong start Jumat kemarin, cakep kan? Sombong banget sih ya dong, harus bangga dong kerja tim. Saya harus mengapresiasi tim saya dengan cara bangga dengan kinerja M-Trade saya. Oke, cakep, beli Jumat ya. Nah, yang beli Jumat di Astra International ini udah mulai untung, udah mulai cuan sekitaran 2-3%. Baru dikit sih. Upside-nya bisa sampai berapa? Probability upside-nya bisa sampai 4.800, bahkan bisa sampai 5.000 loh. 4.800 bisa sampai 5.000 atau 5.075-an gitu. Nah, kalau dihitung ini tuh ada yang nyangkut karena dividen, enjoy dividennya ya. Ini kalau dihitung, ini tuh bisa upside-nya sekitaran 9% sampai ke 5.075 ya, bisa sampai ke 5.075. Nah, ini yang nyangkut di level goceng. Tenang aja, goceng itu deket kok, goceng tuh 5.000. Goceng itu deket, nggak jauh-jauh amat. Nah, jadi kalau ASI sampai ke level 5.000 atau 5.075, kalian harus nanya satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah kapan? Kira-kira kapan? Nah, kalau aku ngomongnya 5.075, kapan? Apakah itu besok atau kapan gitu loh. Oke, projectionnya 5.000-5.075 ini terjadi di bulan Juli, paling telat di Agustus. Aduh, lama amat ya. Ya saya sengaja sih kalau bikin projection dilamain biar kamu nggak FOMO. Kalau di 6.000 gimana, pinter ya sekarang nanyanya ya. Makanya kalau nanya gini, BRI bisa sampai berapa? Astra bisa sampai berapa? Kamu harus lengkapin. Bisa nggak sampai 6.000 Astra? Bisa. Tanya lagi, kapan? Jawaban saya kasih disclaimer banget, artinya ini bukan satu kepastian, tapi ini adalah perkiraan berdasarkan perhitungan secara teknikal, ya. Oke, kalau udah tahu tujuan buy-nya ASI, jadi tenang aja. Intinya kalau udah paham sebenarnya tenang aja sih. Oke, mari kita lihat 5250 itu 5.000 sekitaran Juli Agustus, 5250 akhir tahun ya. Aku akhir tahun aja ASI nggak tinggi-tinggi deh, 5.400 atau 5.500. 6.000 bisa nggak akhir tahun? Bisa. Disclaimer ya. Ya, disclaimer ya. Oke ya. Got it. Jangan terus abis denger ASI bisa 6.000 di akhir tahun terus live-nya dimatiin. Jangan dong. Kamu harus simak tiap hari. Oke ya. Aku mau cerita satu hal. Ada yang komen di IG aku dan aku seneng ya kalau ada komen kayak gini tuh, aku nggak merasa terserang atau gimana. Aku cerita dulu. Ada yang komen gini, waktu kita bikin post tentang Saratoga beberapa hari yang lalu, dia yang komen,
dulu Miss Charlene bilang Saratoga bagus, terus tak beli, terus habis itu turun dalam banget. Ya kan bagus apanya dulu, bagus chartnya, bagus perusahaannya. Oh kalau bagus perusahaannya layak investasi jangka panjang Kak. Saratoga tuh nggak masuk ke invest loh, meskipun dia bagus perusahaannya. Kenapa? Karena dalamnya tuh banyak emiten batu bara, banyak emiten komoditas cyclical. Nah padahal pada masa pandemi, dia bilang pandemi, setelah pandemi itu, pas pandemi kita banyak banget trading Saratoga, ada untung rugi beberapa kali lah ya. Jadi intinya pantengin terus ya, jangan cuma nonton live sebentar terus udahan. Halo yang baru join, halo semuanya yang baru follow aku. Unilever nanti dulu ya, aku kok lama-lama jadi kayak penyiar radio gitu ya. Ada nggak yang mau hire aku jadi penyiar radio? Saya masih punya ASI di 5.700an Miss, gak usah nangis, nanti juga balik kok. Pertanyaannya kapan? Yang penting uang dingin kan. Unilever sama SMGR Miss dibahas boleh, nanti dulu ya. Saya kepengen bahas saham yang lagi rame, saham metals, karena menu utama live malam hari ini adalah metals yang meroket di kala IHSG sudah di pucuk pohon cemara. Oke, nah perhatikan nih, ini MBMA itu sebenarnya, nah ini aku cerita juga nih, ini M-Trade ini dia tuh belinya di breakout yang kedua. Nah kalau yang ini aku memang yang ini agak telatnya kenapa? Karena di sini sebenarnya tren gedenya tuh sideways. Jadi kalau kita waktu itu beli di 21 Juni itu sebenarnya lagi sideways banget. Jadi kita masuk di tanggal 27 Juni meskipun agak telat sedikit, tapi kita melihat masih ada upside buat MBMA ini. Oke ya. Jadi tinggal ngehold aja yang punya MBMA, ini bukan perintah untuk beli. Nah, yang baru fresh breakout ada sih yang wangi-wangi apa coba, sama apa yang wangi-wangi? Di Goy curang udah bisa lihat duluan. Yang di tok-tok saham yang wangi-wangi apa? Harum Energi. Saya selalu nyimak sampai akhir, tapi pertanyaanku gak pernah dijawab, ini tak bahas. Tapi pas kamu gak nanya, nyimaknya bukan awal sampai akhir doang, setiap hari, karena saya semangat kasih kamu edukasi setiap hari, kamu nonton setiap hari ya. Harum Energi ya. Harum akan harum pada waktunya. Nah ini yang aku pengen garis bawahi ya, ini tuh cakepnya tuh apa Harum ini. Dia tuh harga dan volumenya itu konvergen banget. Konvergen tuh artinya harganya pas jatuh kenceng, ini volumenya juga gede. Jadi menunjukkan buangannya tuh gede. Nah terus kemudian harganya pas dia di bottom, ini volumenya juga turun. Pas harganya naik, dia naik lagi. Nah, jadi kelihatan deh di sini ini sebenarnya konvergen ya, inverse head and shoulders. Cakep. Nah, buat yang baru beli hari ini timingnya nih oke gitu loh. Aku selalu tanya Bumi tapi gak pernah dibahas. Baik, nanti aku bahas ya. Oke, dress second branded, aku bisa nitip jualan kan baju aku yang sempit-sempit, baju branded sempit-sempit. Canda ya. Oke. Ini ada follower aku, dress second branded. Oke. Ya, ini inverse head and shoulders. Ini panah ini artinya apa sih? Ini projection target dari, jangan target deh, projection dari pattern head and inverse head and shoulders itu sendiri. Bisa kemana? 1255 sampai 1280-an jangka pendek. Bisa nggak sih si Harum ini balik ke 1400? Mungkin ya, ada yang bilang nyangkut loh di situ loh, aku nyangkut loh di situ. Jawabannya apa? Selalu jawabannya bisa. Pertanyaannya kapan? Nah, kabar baiknya di bulan Juli sampai Agustus ini ada kemungkinan Harum Energi sampai ke level 1400. Yang paling penting kamu harus ngikutin terus tiap hari. Mari kita lihat harga komoditas batubara, nikel, dan juga komoditas metals yang lainnya. Oke, nickel futures. Mari kita lihat nickel futures, NI nickel futures. Nah, kelihatan dong di sini harga nikelnya itu udah mulai balik badan. Tapi balik badannya itu belum yang strong uptrend banget loh. Ini dia masih bisa turun lagi, sideways lagi ke kanan gitu. Ya, jadi dia udah mau naik tapi naiknya belum kencang, naiknya masih bisa kayak sideways ke kanan gitu. Ini untuk harga nikelnya. Sekarang kita lihat
harga batu baranya Newcastle Coal Futures bagaimana kabarnya. Nah ini yang kelihatan dia udah mulai bottoming, masih sideways tapi udah mulai bottoming, ada tanda-tanda mau belok ke atas gitu. Oke, terus kita akan lihat sekarang harga timah, bukan saham timahnya tapi kita lihat harga timahnya dulu. Tin Futures bagaimana kabarnya dia. Tin Futures perhatikan, dia lagi sideways aja nih, nggak kemana-mana. Oke deh, mari kita bahas saham metals yang lain selain Harum Energy. Ngomong-ngomong, kamu punya saham apa aja? Shares, jadi saham yang bisa di watch apa aja. Kalau di live, mohon maaf ya, aku di live itu bahas saham cenderung saham yang rame-rame. Aku kadang bahas saham potensial, tapi saya mengharapkan activity dari Bapak Ibu untuk bisa memahami Ellen ini ngomong mana yang kira-kira bagus dan mana yang kira-kira rawan profit taking. Silahkan dirangkum sendiri di akhir, nanti boleh nih kalau mau kita summary ulang. Sedangkan watchlist yang tajam, yang high reward, high risk, kita taruhnya di M-Trade. Bukannya pelit-pelit ilmu, enggak, tapi enggak cocok kalau yang high risk kita taruh di sini. Ada saham gorengan kita trading juga di M-Trade, tapi liquidity-nya oke. Oke, kalian punya saham apa aja? Harum breakout, bis? Yes, Harum breakout ya. Nanti kita review ya saham yang potensial apa aja, tapi aku berharap kalian ada nyatet dulu, jadi nggak yang kayak cuman dikasih doang terus nggak ngerti ilmunya. Saya berharap kalian memahami the why, the big why. Nah sekarang ini ada saham Antam. Saham Antam, kira-kira gimana Antam? Antam kenapa ini Antam? Antam, gimana ini? Bentuk apa dia? Kenapa dia, Antam? Harga emas berpotensi masih naik ya. Mas Antam hari ini 1,4 juta rupiah. September pada semester 1 2024 naik 13% ya. Didukung dari angka inflasi Amerika yang makin melambat gitu. Oke, mari kita lihat dia ada pattern double bottom. Patternnya ini sebenarnya mirip kayak Harum. Kalau Harum inverse head and shoulders, Antam double bottom dan dia breakout dari 1270. Antam berpotensi menuju 1365 sampai 1400. Wah, tapi pasti nggak sih sampai di situ? Probability. Jadi Antam dan Harum buat trading jangka pendek aja ya. Buat trading jangka pendek aja. M-Trade udah masuk tadi untuk Harum maupun Antam. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, ya join M-Trade aja ya. Kita ada akademinya juga. Jadi bukan cuma ngasih recommendation doang. Oke, KJTL gimana? Nanti dulu dong. Kita mau bahas emiten metals. Kita lagi wait and see laporan NFP tanggal 5 Juli Jumat nanti. Oke ya. Terus inflasi Indonesia, aku mau update dikit. Inflasi Indonesia ini turun ya. Jadi bahkan untuk inflasi Indonesia ini turun dan bahkan indeks harga konsumennya ini, consumer pricing indexnya ini juga turun ya. Jadi ada deflasi di IHK-nya. Tapi kalau inflasinya masih bertumbuh positif. Nah, ini ada potensi BI bakalan nurunin suku bunga. Kalau BI nurunin suku bunga ke depan, itu bagus buat terus terang aja saham banking. Jadi yang punya BRI dan kawan-kawan gak usah takut ya. Itu bagus buat saham banking, properti, dan teknologi. Bahkan emiten-emiten yang lain. Oke ya. Oke. SMGR, BRI, MAPI masih banyak yang nanyain, tapi aku mau bahas emiten metals dulu, kan katanya suruh bahas yang lagi potensial. Lagi pula disclaimer ya, tetap disclaimer ya teman-teman, jangan hajar-hajar. MDKA gimana kabarnya? Mari kita bahas MDKA. ESA banyak yang nanyain, baiklah aku akan bahas ESA juga. Di question room tolong di like
kamu suka temanmu nanya apa, yang pertanyaannya banyak di like, aku akan bahas nanti di Igoi. Oke, MDKA dia berpotensi naik sampai ke level 25-20 dalam jangka pendek. M-Trade nggak masuk nih di MDKA. Kenapa? Ya udahlah ya, saham metalsnya kebanyakan. Kita nitip sendal udah di Harum dan Antam tuh udah cukup banget. Nanti kalau kebanyakan saham di sektor yang sama, ada gujuran, kaburnya susah. Ya, jadi Antam dan juga Harum itu buat trading jangka pendek aja. Ya, terus si MDKA ini dia potensi ketahan di resistance 2590 sampai 2600-an gitu. Bahkan dia bisa sampai ke 2700, tapi kemungkinan hanya sekitar 40% untuk tercapai di bulan Juli ini. Ya, jadi dari saham-saham metals yang aku udah bahas tadi kayak MBMA, Harum, Antam, dan MDKA, kira-kira kamu suka yang mana? Tulis di kolom komen dan aku mau kasih pengumuman pemenangnya. Waduh, iki tim aku, iya iki pemenangnya sopo ini? Ora ditulis. Woi, tolong cek. Pemenang giveaway siapa? Dapat gold tube. Kalian milih apa? Antam, Sido, Harum, MDKA, Antam. Antam, pada milih Antam. Kalau Ellen milih apa? Dari beberapa yang tadi. Sama-sama masuk hari ini. Saya pilih Harum. Kenapa? Bedanya gini, nih aku kasih lihat ya. Nih edukasi technical. Kenapa ini bilang Harum aja di tok-tok? Thank you udah ikut berpartisipasi menjawab. Meskipun nggak bisa ngelihat chart ya. Kenapa? Nanti aku kena semprit di tok-tok tuh banyak peraturannya. Harum, mari kita lihat Harum. Kenapa nggak Antam? Ya, dua-duanya bisa naik sih, ya. Bukan berarti Antamnya nggak bisa naik. Tapi ini, aku suka patternnya Harum itu karena dia sideways-nya, dia ini buangannya udah lebih banyak ya. Jadi para nyangkutersnya tuh buangannya udah lebih banyak. Aku lebih suka satu saham tuh breakout dari pattern inverse head and shoulders daripada pattern double bottom, karena breakoutnya dia cenderung lebih kuat ya. Jadi fondasinya tuh lebih kuat gitu. Oke, terus cukup lah ya bahas saham metals. Masih ada lagi metals yang belum dibahas. Bursa kabarnya akan mendelisting 50 saham. Jadi banyak yang IPO, banyak yang delisting juga. Timah gimana? Timahnya juga ada yang punya timah di sini, Tins. Ada yang punya timah di sini, Tins. Harum tadi M-Trade udah masuk tadi ya, jadi tinggal nge-hold aja. Tins gimana? Tins udah deket resistance, jangan dikejar. Harum masuk di level berapa? Oke deh, yang belum masuk tunggu retracement aja sekitaran 1165, 1170 tuh lebih aman. Disclaimer buat yang di tok-tok, buat yang baru follow aku, jangan beli ya, jangan langsung beli. Ini tuh petunjuk buat yang mereka yang udah siap trading, untuk trading udah siap kayak stop loss dan sebagainya. Banyak banget yang nanyain. Masih ingat nggak ilmu trading sideways yang aku ajarin beberapa hari kemarin? Ya, trading sideways. Nah, Esa ini dia pada masa sideways-nya support kecilnya di 740 750. Jadi tunggu aja di area tersebut ya kalau misalkan mau beli Esa. Aku sih males ya kalau trennya sideways, apalagi sideways di atas gini. Ini masih ada potensi distribusi, apalagi naiknya volumenya masih kecil. Jadi aku skip dulu deh, watch dulu aja. TPIA gimana? TPIA saham Papa PP lagi tadi udah tak bahas loh saham Papa PP. Wait and see dulu aja saham Papa PP. M-Trade cuannya dicuan, ada berapa belas persen tadi. Terima kasih Papa. Ya kan, ada yang bilang Ellen sentimen loh sama Pak Prayogo Pangestu. Kagak, kita trading juga kok. Cuman kalau memang kayak brand gitu kita nggak mau masuk, kita nggak mau jadi tempat cuci piring gitu. Cuan pun juga kita money managementnya, percentage masuknya tuh kita kasih sarannya dikit aja gitu. Oke ya, LSIP gimana? LSIP ada pattern V juga sebenarnya, nanti aku bahas.
Oke, pemenangnya adalah ada di sini nggak ya? Rifana Riani, dia yang like 161 orang dapat real gold. Nanti aku ambilin ya real goldnya kayak gimana di akhir live. Ini orang-orang serius di Igoi karena kalau aku salah mereka nggak mau nih. Oke, kalau udah punya ESA di 850 di hold aja atau diapain, galau nih. 850 itu pas di resistance banget. Nah, aku nggak tahu itu duit dingin atau duit panas. Kalau duit dingin sih bisa ditunggu lah ya. 850 bisa kena. Dalam rentang waktu kapan pinter sekarang nanyanya? Kurang dari 3 bulan. Itu udah cukup lama. Tapi tidak ada satu hal pun yang namanya kepastian. Kalau breakdown 750 sebaiknya cut loss aja. Oke ya. Miss nggak bahas sama Big Bangs? Pasti dong dibahas, bentar. Oke, aku mau bahas PTBA. Siapa punya PTBA? Tunggu sebentar ya, aku mau bahas PTBA. Tapi kakiku geringgingan, kesemutan. Sebentar, tunggu sebentar. Aduh. Terima kasih sudah setia menunggu di sini meskipun kursi kosong. Oke, aku mau bahas PTBA dan ini adalah gold tube-nya. Katanya yang jualan sih ini real gold ya. Kalau stock pick M-Trade dibongkar ke umum buat apa mal-mal ikut M-Trade? Bukan kayak gitu sih ya, aku bukan pelit. Tapi stock pick M-Trade itu resikonya lebih tinggi. Kita bisa main saham gorengan di situ. Oke, aku lanjut bahas PTBA. Udah lama nggak bahas PTBA nih. Mari. Yang di tok-tok dapat pensil ujungnya emas tapi bukan real gold. 1 giveaway. Oke, mari kita lihat PTBA. Tapi bukan giveaway, ini ya giveaway dari postingan itu loh pas aku ke Ballarat. Pokoknya ikutin aku aja deh, follow aja ya. Nah, ini PTBA. PTBA ini dia breakout dari pattern apa? Atau enggak? Aduh, kakiku kesemutan. Ini breakout dari pattern apa? Yang di tok-tok gak kelihatan, ngelihatnya di Igoi. Yang kedua gak dapat ya, Miss. Kedua dapat apa ya? Ntar aku cekin ya, masih punya apa ya? Falling Wedges, VSTR SS pinter, Jonathan Octavian pinter, Wan Kasep pinter, Fiona Rafa pinter, yang bawa-bawanya tinggal nyontek aja tuh. Falling Wedges adalah salah satu pattern pembalikan arah naik ya. Jadi patternnya tuh dari turun gitu, terus dia tuh menyempit ke bawah gitu. Nah, itu tanda dia mau naik. Dan kita kemarin udah watch bahkan sebelum dia breakout kita ada masuk nih. Di Jumat kemarin kita banyak nyolong start di situ. Oke, banyak nyolong start di sini. Terus PTBA kira-kira harapannya gimana? Masih bisa naik sampai setinggi apa sih? Jangan lupa nanya kapan gitu ya. Meskipun kita nggak bisa ngejawab pas nih, tapi perkiraan ya kira-kira bisa lah ya. Sekitaran 3,43% itu kok kecil sih, nanggung. Ngasih resisten nanggung, hoi. Resistennya naikin dikit. 620. Mari kita naikkan dikit. Ya, jadi bisa naik sekitaran 4-5% dari level tertinggi hari ini. Kalau dari M-Trade, kemarin M-Trade udah review buy, itu udah berarti potensi cuannya sekitaran 5,88% dari M-Trade ya, review buy-nya kita. Nah, ini tuh resisten dekat banget 2610. Selain 2610 bisa ke 2660, bisa naik sini lagi. Wes, gak usah berharap terlalu banyak, terlalu tinggi. Nanti aku kasih resisten terlalu tinggi, kalian berharap terlalu tinggi. Intinya kalau PTBA, Harum, Antam, kamu harus ngamati tiap hari. Gak ngamati tiap hari bahaya ya. Jadi notifikasi dari M-Trade kamu harus amatin. Oke? Terima kasih yang baru follow aku. Terima kasih. Oke, ini buat Rifana Riani, apakah orangnya ada di sini? Apakah kamu even follow aku atau cuman cari giveaway aja? This is real good. Cakep kan ya? Bisa nutup gap nggak ya? Bisa tapi lama. Berita inflasi turun ini bukannya justru harus hati-hati ya, Miss, karena turun daya beli lesu. Harus dikonfirmasi dengan chart juga ya, karena kalau kita lihat saham-saham perbankan, kita kan valuasinya
terutama BRI valuasinya tuh udah mulai masuk ke fair value sebenarnya. Sempat di bawah 2 berapa sih, 4660 BBRI. Aku dipancing nih bahas BBRI. Di bawah 4660 tuh sebenarnya udah under value. Bumi gak jadi dibahas, Miss. Oke, diingetin tadi yang bilang aku gak pernah dibahas. Aku nanya Bumi gak pernah dibahas. Bumi, baik, saya bahas Bumi Resources, bukan recommendation, tapi dia patternnya ada pattern V-shape recovery, dimana kalau kayak gini, aku disclaimer dulu ya, ini ada potensi naik resistance sekitaran level 81. Kalau dia breakout bisa sampai ke 88 sampai ke 91 ya. Jadi Bumi buat kalian yang punya di modal 88 sampai 90-an kalau nyangkut nanti bisalah ada kesempatan. Tapi disclaimer ya, aku kasih batas bawah juga just in case ternyata dia gagal breakout ya, aku kasih tahu stop loss-nya di mana. Just in case gagal breakout, stop loss-nya kalau breakdown dari 77. Terus tanya lagi dong, lebih pintar nanyanya. Berapa persen sih kemungkinan dia breakout? Pinter, nanya probability ya. Berapa persen kemungkinan dia breakout? Kemungkinan dia breakout sekitar 55%. Jadi 45%-nya nggak breakout. Sekitar 55-60% lah. Jadi lebih besar kemungkinan dia breakout. It's not a trading recommendation. Sekarang aku mau bahas PTPP. Adi, Wika, cara ngamatin tiap hari apakah sepanjang jam market? Kalau yang investing kagak, langsung aja kamu tap tombol WA di profile Igoi aku. Oke ya? Oke, aku mau bahas, Michelle minta bahas Inco sebentar ya. Oh ya, Inco kan metals, kelupaan dong. Thank you udah diingetin. Oke. Inco, M-Trade ada review buy Inco, nyolong start Jumat kemarin, banyak nyolong start Jumat kemarin. M-Trade, double bottom juga belum breakout, resistance yang terdekat ada di area 4220, breakout dari 4220 bisa menuju ke 4450. Disclaimer on Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau breakdown dari 3980 ya cut loss. Ini trading jangka pendek aja. Kalau Inco jangka pendek tuh rentang waktunya kurang dari 1 bulan. Miss, SMGR-nya lagi aktif kok nggak dibahas sih? Bahas dong. Baiklah, bahas SMGR ya. Mari kita bahas SMGR. SMGR-nya hari ini naik, tapi tinggal M-Trade sih tinggal ngehold aja. Aduh, keselin banget sih dari tadi kayak gitu terus. Ya mau gimana ya, terima kasih untuk sistem dan tim M-Trade gitu ya. Jadi M-Trade ada review buy SMGR itu di tanggal 21 Juni udah 35.90 harganya ya. Jadi ini tinggal ngehold aja. Potensinya dia bisa naik sampai 4.100, itu udah dekat lagi. Tapi kalau dari harga review buy M-Trade itu sekitaran 13%. Kalau dari harga sekarang ini 4,57. Intinya siapa yang punya SMGR hold aja dulu baik kamu untung maupun rugi karena dia sudah mulai recovery. Asal harga batubaranya jangan naik aja meskipun dia sudah ada DMO-nya. SMDR leset-leset dikit nih. Samudera Indonesia banyak yang nanya juga liquidity-nya hari ini jadi membaik karena tiba-tiba volume transaksinya tinggi. Nah, yang ini tuh crunchy. Gorengnya saya nggak tahu nih pakai minyak jelantah atau pakai minyak sehat, pakai olive oil, saya nggak ngerti. Tapi yang punya SMDR naik 14% hari ini. Saya harap kamu tahu diri alias kamu bisa menghormati BD. Kamu bisa menghormati big money. Kenapa? Kalau saham yang tidak liquid tiba-tiba bisa langsung liquid, itu ada tangan emas yang sedang menyulapnya. Aduh, kalau di live ini bahasanya mesti diplomatis kayak gini. Kalau di Trading Academy apalagi di workshop aku bisa lebih bebas ngomongnya. Kayak gini nih ya. Jadi bahkan ini bisa naiknya kenceng sampai 486 bisa nggak? Bisa. Tapi tolong ya sekali lagi tahu diri, jangan hajar di atas dengan porsi gede. Mungkin beberapa orang yang aku ada warn untuk saham-saham yang cenderung crunchy kayak gini, cenderung udah distribusi, terus aku
beberapa saham yang crunchy itu aku kadang peringatkan. Artinya gini, bukan berarti saham itu nggak bisa naik, tapi saham itu rawan secara likuiditas. Kalau ada buangan dari big money-nya langsung ambles. Jadi yang cepat ARA itu bisa cepat ARB juga gitu loh. Nah, jangan sampai kamu yang tidak berpengalaman, polos-polos amat bilang gini, ih Cialan kemarin ngomongnya itu saham itu tuh mau turun loh, mau jatuh loh, ternyata naik. Tak cubit loh kamu, gemes aku. Ada yang bilang gitu, tak cubit gemes kamu, gemes aku. Maksudku itu, waspadai apa sih? Waspadai buangan bandar. Kalau ada buangan bandar, bandarnya buang barang, kamu jadi tempat cuci piring, udahlah gitu loh. Ya, jadi maksud aku, kalau kamu mau masuk di situ, masuk di ketinggian, dikit-dikit aja, tahu diri gitu loh. Jadi ya, bukan berarti dia nggak bisa naik gitu ya. Semoga bisa dipahami. Apakah bisa dipahami? Abis ini aku mau bahas big banks. Adanya serangan lagi di Laut Merah dan biaya pelayaran akan dinaikin sampai akhir tahun. Iya, itu ngefek. Dan juga inflasi itu juga perlu dipantau terus ya. Terus Yanto Nugraha tak gebukin loh kamu. Wah, kagak lah, anak orang digebukin. Konstruksi gak jadi dibahas, Miss. Oh iya, lali toh gara-gara saham krenyes ini. Butuh tangan malaikat buat narik GoTo, Pak. Tangan malaikat. Ya tapi GoTo ya, out of topic ya, GoTo ini sejak ByteDance masuk, kebijakan dia tuh bagus. Sorry ya, bukannya aku ngomong PHK itu bagus, tapi dari kacamata perusahaan itu bakalan benerin keuangan dia banget. Dan ByteDance itu dia menghemat banyak banget, kayak cloud-nya, sistemnya itu pakai sistem ByteDance gitu. Jadi aku bukan merekomendasikan kalian beli GoTo sekarang, enggak. Tapi aku mau nungguin nanti kalau chartnya dia bagus, ya aku akan kasih tau kalian deh. Oke ya? Oke. PTPP gimana? Iya, ini kita nitip sendal di PTPP doang ya untuk yang construction. Terlalu early, terlalu dini kalau bilang sektor construction ini uptrend. Enggak, ini baru awal-awal tanda kehidupan. Ini istilahnya ya, ini tuh udah di ICU lama. Istilahnya tuh udah kayak mau mati gak mati-mati gitu loh sektor construction ini. Tiba-tiba hari ini keluar lagi napasnya, bunyi lagi tut gitu. Ada tanda-tanda kehidupan lagi. Jadi kalau kalian mau trading ini nitip sendal aja. Diantra cuma nitip sendal satu doang, PTPP, which is Wika dan Adi juga aktif kan. Tapi kita lebih banyak di saham komoditi tadi ya. Oke. Gak terasa sudah jam 9 malam. Aku pengen bahas ada yang lupa nggak? Ada satu saham yang aku sering bahas terus dan dia berpotensi membentuk cup with handle. Aku kasih clue lagi. Waktu itu aku bikin giveaway yang pertama, yang hadiahnya tempelan kulkas koala. Sabar ya Pak Stefan, ntar dikirim. Hari ini tadi aku baru bisa bawa ke kantor. Sama Pak. Satu saham, nah ini kalau kalian ngikutin terus kalian ngerti nih. Satu saham yang potensi bentuk cup with handle, terus aku ajak anak aku beli waktu itu. Ngerti nggak? Buat trading. Kalau yang buat investingnya kan BRI. Buat tradingnya apa? Wah, gak ada yang tahu, gimana dong? Big Banks gak jadi dibahas. Habis ini bahas. Sama apa coba? Topik sektor. Kalau ngomong sektor ketahuan dong. Hayya. Bahas nggak nih? Aduh. Gak ada yang nyimak. Kasih tau nggak ya? Anete Azalia. Cakep loh. Lain kali giveaway-nya aku kasih buat yang lagi live. Cakep, Beatrix August. Wah, semua udah ngikut. Bahas aja. Baiklah. Karena ada yang benar jawabnya aku bahas. Kalau enggak, aku nggak bahas. Artinya nggak merhatiin sih. Ngambek nih. Ngambekan ya saya ya. Oke.
Java simple aja, Java lagi retrace, lagi sideways, biarin aja dulu. Dia bahkan kalau retrace ke 14 masih normal, selama volume transaksi masih normal. Yang belum punya bisa tunggu di retracement 1390, 1400. Sabar-sabar bae ya, sampai ke 1365 pun juga masih oke. Jadi sabar dulu ya. Saya udah jawab, udah Dewanti, iya oke. Breakdown dari 1360, goodbye my love. Oke, jadi anak saya lagi camp, lagi ikut acara, mereka beberapa hari ini nggak bisa lihat ini semua dan untungnya masih oke. Oke ya, lo miss ku Java berkali-kali lo, Enawa, oh ya sorry, gak kelihatan kan yang komen banyak. Cakep, bisa masuk di berapa Java? Selalu lo pertanyaannya gitu, 1395, 1365, 1395. Aku saranin kamu belajar di Trading Academy. Bisa belajarnya tanggal 13 Juli nanti. Catat terus URL ini, meskipun acaranya ganti-ganti, URL-nya sama, emtrade.live. emtrade.live. Itu kalau kemarin MFest Start, tanggal 13 Juli ada M-Trade Start. Ini adalah kelas pemula untuk trader saham. Pengikut baru yang direspon, enggak lu. Oke, Big Banks. Gak bosen toh? Big Banks masih mau? Masih mau ya? Bosen gak? Miss besok kalau ya koreksi bisa nyerok Komo atau Big Cap ya? Jangan Big Cap deh, Big Cap tuh macem-macem. Big Banks maksudmu? Udah BRI aja, gak usah macem-macem. BRI aku masih saranin teman-teman, bahkan tetangga semua yang tadinya mau investasi saham, gak ngerti ilmunya, ini ya BRI aja, ya tunggu retracement. Ini 50-50. Kalau ngomong probability, dia bakalan breakout atau bakalan turun 50-50. Kalau turun sampai ke 43, itu bagus BRI-nya. Jadi agak susah sampai 41 lagi ya. Jadi sampai 43 itu bagus. 41 kemungkinannya kecil, sekitaran 30% aja sekarang. 43 kemungkinannya sekitaran 40% ya. Oke, jadi intinya BRI masih oke, hold aja, nggak ada yang gimana BRI-nya. Jangan lupa ke YT aku tadi bahas BRI lebih panjang, lebih lengkap ya. YT aku lebih panjang, lebih lengkap. Fiorencia Tamrin saya nunggu JPFA 1400 nggak dapat, makanya join M-Trade. M-Trade tidak sempurna ya. Intinya kita kasih education yang terbaik buat kalian dan nemenin kalian. Oke, kalau nggak dapat di retracement, jika dia breakout dari 1480, si Java itu juga cakep. Oke ya, BBRI jadi perusahaan ke 308 dunia versi Forbes. Oke deh, ya wes dah gitu aja. Kita ketemu di morning briefing M-Trade. Besok belum Senin kan, besok hari apa sih? Ini baru Senin, udah pengen Senin lagi, udah pengen weekend lagi. Ini hari apa sih? Hari Senin ya? Ketemu besok di morning briefing M-Trade. Pewon dan semuanya dibahas di morning briefing besok jam 8.15. Langsung aja teman-teman yang mau daftar M-Trade aku atau ke emtrade.id. Kalau mau ngikut seminar gratisnya langsung ke emtrade.id, mtrade.id /LIVE atau live. Mending all in di ASII atau BBRI. Kalau all in satu saham doang BRI aja. Kalau mau bagi-bagi cuman 2 saham itu BRI 70%, ASI 30% boleh. Kok cuma BRI? Oh iya lali. Lah bosen aku tuh orangnya bosen dan aku suka nge-live tuh karena bisa bahas macem-macem. Aku bosen. OBCA rawan profit taking di 10.000. Ini dibahas di MFest. Kalau tim coach aku nggak boleh bosen. BMRI rawan profit taking 6275 buat trading. BBNI rawan profit taking di 4780. Wes yo. Oke, aku ke TikTok, aku ke TokTok ya. Kalau Igo ini nggak sentimenan, ini TokTok ini banyak aturan. Bye bye, see you ke TokTok di sini. Yang di Igoy follow TokTok aku, yang di TokTok follow Igoy aku. Oke, best. Dah, bye. Bye.